Shalom Bapak Ibu yang kasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur di mana kita sudah diberi pertolongan bagi Tuhan selama 1 minggu ini. Dan pada saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita yang berjudul Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Mari kita katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadirat-Mu. Mari kita menaikkan pujian sekalian. Kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di mana Engkau telah menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau menjaga kami dalam aktivitas kami Tuhan. Sertai kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dalam pelayanan kami ini juga Tuhan, melalui MC, singer, pemusik, dan lain-lainnya juga Tuhan. Kami menyerahkan kami tangan-Mu ya Bapa, dan kami sambut ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Baiklah, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan muji Tuhan dengan pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita yang berjudul Kau Berfirman. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan
janjimu Tuhan, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita semua. Shalom, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat kembali mengadakan ibadah online meskipun di rumah masing-masing, tetapi saya percaya tidak akan mengurangi semangat dan sukacita kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan lewat puji-pujian dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus sehingga ketika firman Tuhan dibagikan, kita diberkati dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah dan kami percaya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, sepanjang malam kami dapat beristirahat dan pada pagi hari ini kami diberi kesehatan oleh Tuhan, kami diberikan nafas hidup oleh Tuhan, bahkan kami dapat beribadah meskipun lewat online, tetapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kami karena kami percaya Engkau Tuhan Maha Hadir, Engkau Allah Maha Kuasa dan Engkau Allah yang Maha Pengasih. Itu sebabnya kami menikmati persekutuan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat hamba-Mu. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur ya Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan dibagikan, benih firman Tuhan ditabur, dapat bertumbuh di hati kami, dapat berbuah, bahkan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di saat firman Tuhan dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, bahkan yang semakin menjauh dari Tuhan dapat datang kembali menikmati persekutuan yang intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Tetapi saya hanya membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu dapat melanjutkan sampai ke ayatnya yang ke-19. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana
sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema atau judul khotbah kita pada pagi hari ini adalah ketaatan yang teruji. Ketaatan yang teruji. Abraham adalah seorang hamba Tuhan yang mendapat kasih karunia di hadapan Allah pada zamannya. Secara materi, Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah dalam Kejadian pasal 13 ayatnya yang kedua. Namun berkat yang lebih besar dari materi, yaitu ketika Tuhan memberkati kandungan Sarah sehingga ia melahirkan anak bagi Abraham yang diberi nama Ishak dalam Kejadian 21 ayatnya yang kedua. Setelah Tuhan memberkati dan memberikan anak perjanjian kepada Abraham di masa tuanya, pada waktu itu usia Abraham 100 tahun, Tuhan menguji ketaatan Abraham dengan meminta agar Ishak anak tunggalnya dikorbankan sebagai persembahan bagi Allah dalam Kejadian pasal 22 ayatnya yang kedua. Dalam hal ini pun Abraham menunjukkan ketaatan dan kasih setianya kepada Tuhan. Sekelompok besar sarjana Alkitab berpendapat bahwa kurban manusia merupakan kebiasaan yang umum pada masa Abraham. Dan perikop ini harus dipandang dalam konteks itu. Karena pada zamannya Abraham, mempersembahkan manusia sebagai kurban itu hal yang umum. Tetapi pada masa zaman Musa, tradisi itu telah dilarang oleh Tuhan untuk dilakukan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan ingin agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah Tuhan. Hal ini menunjukkan seberapa kualitas kasih dan iman kita kepadanya. Dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan bersama dengan 3 pertanyaan penting. Yang pertama, apa ciri-ciri ketaatan yang teruji? Yang kedua, apa dampak dari ketaatan yang teruji? Dan yang ketiga, apa alasan kenapa harus taat kepada perintah Tuhan? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19, ada beberapa ciri ketaatan yang teruji. Yang pertama, jika kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu,
lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ciri yang pertama, ketaatan yang teruji adalah tidak mengulur-ulur waktu. Tidak mengulur-ulur waktu. Ketika Tuhan memberikan perintah, Alkitab berkata, keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, lalu memasang pelana keledainya, membelah kayu, memanggil kedua bujangnya dan juga Ishak anaknya. Kemudian mereka pergi bersama-sama. Artinya, ketika Tuhan memberi perintah kepada Abraham, Abraham langsung taat. Dia tidak mengulur-ulur waktu. Dia selalu taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu bentuk ketaatan kepada Tuhan adalah dengan tidak mengulur-ulur waktu di saat Tuhan memberi perintah untuk kita lakukan. Ketika Tuhan memberi kita perintah untuk melayani, jangan ulur-ulur waktu, segeralah melayani. Ketika Tuhan mengajak kita, mengundang kita untuk beribadah, bersekutu dengannya, jangan ulur-ulur waktu, segeralah ambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika Tuhan meminta kita untuk memaafkan orang yang menyakiti hati kita, jangan ulur-ulur waktu, segera beri pengampunan kepada mereka. Ketika Tuhan meminta kita untuk memberi, maka jangan ulur-ulur waktu, segeralah taat untuk memberi. Karena salah satu ketaatan, ciri ketaatan adalah tidak mengulur-ulur waktu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Di saat Tuhan memberi kita perintah, adakah kita mengulur-ulur waktu? Tarsok. Itu sebabnya salah satu ciri ketaatan yang teruji adalah tidak mengulur-ulur waktu. Yang kedua, kita perhatikan di dalam ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri yang kedua, ketaatan yang teruji adalah tetap konsisten. Tetap konsisten. Bapak Ibu saudaraku, jarak antara kediaman Abraham, yaitu Beersheba, Filistin, ke tanah Moria atau ke gunung Moria, membutuhkan waktu 3 hari perjalanan jauhnya. Artinya dari kediaman Abraham sampai kepada tanah Moria cukup jauh, membutuhkan waktu 3 hari untuk sampai ke sana. Dalam perjalanan 3 hari itu Abraham bisa saja berubah pikiran, kemudian dia berbalik dan pulang ke rumahnya. Atau juga dia bisa mencoba bernegosiasi dengan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan 3 hari itu, Abraham tetap konsisten untuk mentaati perintah Tuhan, pergi ke tanah Moria untuk mempersembahkan Ishak bagi Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Yunus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, kita melihat bagaimana sejarah Yunus. Tuhan Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Niniwe. Tetapi di dalam perjalanan Yunus malah pergi atau lari ke Tarsis. Dia tidak taat, dia tidak konsisten dengan perintah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedewasaan iman dan juga kedewasaan kerohanian kita dapat dilihat dalam ketaatan melakukan perintah Allah secara konsisten apapun resikonya. Ada banyak orang awalnya bersemangat melayani Tuhan, tetapi tidak menyelesaikan secara konsisten. Artinya di tengah jalan gugur, mundur bahkan menjauh dari Tuhan. Ada banyak orang awalnya begitu mengasihi, suka memberi, suka memberkati orang lain. Tetapi dengan berjalannya waktu tidak konsisten.
Mereka malah membenci, menjadi orang yang pelit dan lain sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri yang kedua, ketaatan yang teruji adalah tetap konsisten akan perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, tetap konsisten dilakukan, selalu dan selalu dilakukan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, ciri ketaatan yang teruji, kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri ketaatan yang teruji yang pertama adalah tidak mengulur-ulur waktu. Yang kedua tetap konsisten. Dan yang ketiga adalah rela berkorban bagi Tuhan. Bagi Abraham, harta yang paling berharga bagi dia adalah Ishak, anak tunggal yang ia kasihi, yang telah ia tunggu-tunggu selama ini. Ishak juga merupakan anak perjanjian yang akan mewarisi kekayaan Abraham. Tuhan menguji ketaatan Abraham dengan mengorbankan anaknya sebagai persembahan bagi Tuhan. Dalam hal ini pun Abraham taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan akhirnya melarang Abraham untuk membunuh anaknya, mencegah Abraham untuk membunuh anaknya. Allah tidak mencobai Abraham untuk berbuat jahat, tetapi sesungguhnya itu dilakukan oleh Allah untuk menentang seberapa besar iman ketaatan Abraham kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita teringat dengan salah seorang wanita dalam Alkitab, Yohanes pasal 12 ayat 3, yaitu Maria. Alkitab mencatat Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal, kemudian meminyaki kaki Yesus dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Artinya apa? Kita melihat Maria mengorbankan sesuatu yang mahal bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bentuk ketaatan kita kepada Tuhan adalah ketika kita rela berkorban bagi Tuhan. Mengorbankan waktu kita untuk melayani Dia, mengorbankan harta kita untuk mendukung pekerjaannya, mengorbankan tenaga kita untuk memperluas kerajaannya, mengorbankan pikiran kita untuk mengembangkan kerajaan Allah dan lain sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata ciri yang ketiga ketaatan yang teruji adalah rela berkorban bagi Tuhan. Sudahkah kita rela berkorban bagi Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, pertanyaan selanjutnya adalah apa dampak dari ketaatan yang teruji? Apa dampak yang kita dapatkan dari ketaatan yang teruji? Dari firman Tuhan ini kita melihat dampak ketaatan Abraham atas perintah-perintah Tuhan. Apa yang Abraham dapatkan ketika ia taat melakukan perintah Tuhan? Yang pertama, Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah dalam ayat yang ke-17 bagian A. Yang kedua, Tuhan memberkati keturunan Abraham dengan jumlah yang sangat banyak dan memberkati mereka dengan wilayah-wilayah atau daerah-daerah dalam ayat yang ke-17 bagian B. Dan yang ketiga, Tuhan menjadikan keturunan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jika kita melakukan dan taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan memberkati keturunan kita. Bahkan kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Nah, pertanyaan terakhir adalah apa alasan untuk kita taat kepada perintah Tuhan? Kenapa kita harus taat kepada perintah Tuhan dan apa alasannya? Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, jika kita belajar dari Abraham, maka ada beberapa sikap
alasan mengapa Abraham taat kepada perintah Tuhan. Yang pertama, karena Abraham takut akan Allah di dalam ayatnya yang ke-12. Abraham takut akan Allah. Takut akan Allah artinya menghormati Tuhan. Dan sikap menghormati Tuhan ditunjukkan lewat ketaatannya kepada Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan pasti taat kepada Tuhan. Dan orang yang taat pasti menghormati Tuhan. Dan yang kedua, mengapa Abraham taat akan perintah Tuhan? Karena Abraham mendengarkan firman Tuhan dalam ayat 18 bagian B. Abraham menjadikan firman Tuhan menjadi kompas dalam perjalanan hidupnya. Dan ia taat melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, bahkan Abraham juga taat melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah Tuhan. Tidak mengulur-ulur waktu, tetap konsisten akan perintah Tuhan, melakukannya, dan berani berkorban bagi Tuhan. Ketaatan yang teruji adalah ketaatan ketika diperhadapkan pada cobaan dan tantangan, kita tetap taat. Inilah yang disebut dengan ketaatan yang teruji. Ketaatan kita karena kita menghormati Tuhan dan juga melakukan firman-Nya. Dan hasil dari ketaatan kita adalah Tuhan akan memberkati kita, memberkati keturunan kita, bahkan kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat seperti Abraham yang taat kepadamu. Bapa, biarlah kami belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan, taat akan firman Tuhan, tidak mengulur-ulur waktu, tetap konsisten melakukannya, dan kami mau rela berkorban bagi Engkau. Karena kami menghormati Engkau, karena kami mengasihi Engkau, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Memberkati kesehatan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati pendidikan anak-anak mereka. Dan biarlah Tuhan iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati juga Tuhan semua pemimpin-pemimpin kami, bahkan kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini segera berakhir dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.